Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali pada pertemuan ke-26 kali ini Allah izinkan kita bertemu di awal dan di akhir tahun, di awal bulan dan di akhir tahun ya. Ini sudah masuk bulan Desember ya. Di bulan Desember tanggal 1 ya, pas tanggal 1 di awal bulan sudah pertemuan ke-26. Mohon maaf kemarin nggak bisa ngisi karena si kecil sakit secara bersamaan, jadi harus merawat terlebih dahulu. Sebelumnya juga saya sakit ya, jadi memang kadang namanya sakit tidak ada jadwalnya ya. Secara teratur, kadang menimpa orang tuanya, kadang menimpa anaknya. Begitu juga dengan ajal ya, tidak memberitahu. Nah, pada posisi kita yang sudah sehat, bersyukur kepada Allah. Semoga dengan sehatnya ini semakin banyak aktivitas yang baik yang kita lakukan. Kalau yang sakit, ya harus bersabar. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ada orang yang sakit di antara kita, itu ada 4 hal yang dicabut sama Allah. Yang pertama, nikmat lidah, bibir ini. Ya. Sehingga kalau ada orang yang sakit, itu biasanya dia nggak enak makan. Karena nikmatnya rasa makan, minum itu sementara Allah cabut. Yang kedua yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajah. Jadi yang awalnya seger, berseri-seri, kalau sakit rata-rata wajahnya ya kusut, pucat dan lain sebagainya. Allah tarik itu nikmat wajah berseri-seri. Yang ketiga yang Allah tarik itu adalah kebugaran tubuh. Makanya kalau seandainya ada orang sakit biasanya pengennya tidur, istirahat ya gitu ya. Kemudian yang keempat yang Allah tarik dari orang yang sakit adalah dosa kecilnya. Nah, 4 hal ini yang Allah tarik ketika dia sembuh, 3 yang di awal itu dikembalikan. Satu yang terakhir nggak dikembalikan sama Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, 4 hal dicabut dari dalam dirinya, nikmat bibirnya, makannya, minumnya dicabut sementara, wajahnya yang berseri-seri dicabut sementara, kebugaran tubuhnya dicabut sementara, dosa kecilnya dicabut oleh Allah. Jadi ketika dia sembuh dikembalikan itu nikmatnya. Enak lagi, makan rawon enak ya. Soto gitu ya. Siomay enak. Dikembalikan sama Allah. Wajahnya seger lagi ya. Dikembalikan sama Allah. Tubuhnya bugar lagi, dikembalikan nikmat itu. Tapi kalau dosa kecilnya, iya nggak dikembalikan. Itulah baiknya Allah sama kita itu. Dosa-dosa kecil kita itu ketika kita sedang sakit, itu sebenarnya berguguran kalau kita ridho dan sabar ya. Tapi bukan berharap kita sakit terus saat itu biar dosa kita diambil. Enggak kayak gitu ya. Justru kita harus sehat ya. Karena memang mukmin yang sehat itu lebih baik daripada yang tidak sehat. Makanya atur pola makannya, pola istirahatnya, dan pola kebugaran tubuhnya dengan banyak olahraga. Ada yang suka olahraga di sini? Jarang sudah? Setelah menikah, setelah berkeluarga jarang? Jarang, diagendakan. Iya, walaupun sesekali dalam pulang kerja itu diagendakan karena memang kita butuh sehat di sini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sudah datang kepada panjenengan semuanya walaupun masih sedikit. Biasanya jam-jam segini sudah mulai banyak, tapi ini masih sedikit kemungkinan masih ada kepentingan. Kita tunggu saja ya sambil memulai. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, uswah terbaik kita, teladan kita, Nabi yang kita cintai. Semoga kelak kita mendapatkan kesempatan berupa mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Nah, dari materi muamalah ke-6 ini ada 3 topik pembahasan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Sekali lagi, saya yang di depan bukan yang lebih tahu, tapi di sini kita hanya berbagi. Namanya berbagi berarti panjenengan boleh
nanti membagi informasi kepada saya pun sudah menyiapkan informasi yang bisa kita pelajari bersama-sama dan mudah-mudahan dari materi yang ke-26 itu ini bisa mengantarkan kita lebih baik. Karena memang gini teman-teman sekalian, ada ayat yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah kaum begitu saja. Nasibnya berubah begitu saja. Kecuali kaum itu sendiri mau merubahnya, ya. Allah akan antarkan perubahan itu. Tapi kalau tidak ada kemauan untuk berubah, maka dia akan tetap seperti itu. Maka di sini konsep ketika kita mengkaji ilmu, salah satu tanda keberkahan ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ilmu itu memberikan pemahaman pada dirinya dan mengantarkan dia untuk berbuat lebih baik. Ciri ilmu yang dipelajari oleh seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya, ilmu itu justru tidak diamalkan sekaligus tidak mengantarkan seseorang pada yang baik, tapi sebaliknya, mengantarkan seseorang pada yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Makanya semoga Allah memberikan rahmat terhadap ilmu yang sudah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang muamalah bagian keenam. Jadi serinya sampai berapa ini ya? Kira-kira nggak tahu, banyak sekali soalnya. Permasalahan-permasalahan sederhana yang kadang harus diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Bukan untuk dihentikan, bukan untuk dibuang, tapi diperbaiki. Jika ada kesalahan, jika sudah benar, dipertahankan dan terus ditingkatkan agar bisa mendapatkan harta yang barokah. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan kepada penjenengan adalah pembahasan tentang jual beli COD. Apakah di masyarakat kita saat ini sudah terbiasa dengan akad jual beli COD? Ya, di toko sendiri ada nggak jual beli COD? Ada kan ya? Atau bisnis di luar itu misalkan. Banyak kan yang biasanya COD, apapun itu. Biasanya orang kalau seandainya ingin beli sesuatu tapi dia ingin bayar di tempat, itu bisa melalui platform media sosial. Ya, salah satunya Shopee. Betul? Iya kan? Ada kan COD kan ya di situ ya? Ada. Atau biasanya lewat WA. Bisa kan ya? Bisa. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman nanti akan kita bagikan bagaimana caranya memahami transaksi COD ini agar sesuai dengan Islam. Dan kesalahan yang biasanya dijumpai oleh masyarakat seperti apa? Karena tidak sedikit masalah ini itu menyebabkan pertengkaran antara kurir dengan pembelinya, betul nggak? Pernah yang lihat viral-viral kemudian dibuka terus pembelinya itu nggak mau bayar, ya. Sedangkan kurirnya nggak mau tahu kan ya, ya. Karena sudah dibuka berarti harus bayar. Nah, setelah saya melihat kasus-kasus seperti ini, kadang bisa jadi kurirnya benar, tapi ada kalanya kadang pembelinya benar. Kok bisa Ustaz? Kadang kalau barang yang tidak sesuai dengan yang kita beli, masa kita mau bayar? Betul nggak ya? Betul. Dan kurirnya juga kadang nggak mau disalahkan karena dia hanya ngantar sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, inilah miskomunikasi itu biasanya sering terjadi. Untuk mengantisipasi hal itu, maka tema muamalah bagian yang keenam ini ada tiga. Yang pertama, kita akan bahas jual beli sistem COD. COD itu sebenarnya adalah sebuah singkatan. Kepanjangannya apa kira-kira? Betul, oh ya. Cash on delivery. Jadi COD itu sebenarnya adalah singkatan dari cash on delivery. Di mana definisinya bisa diartikan sebuah metode pembayaran dalam jual beli online, ya. Memang ada dua nanti ya, ada yang manual, ada yang online, di mana konsumen itu membayar barang pada saat barang yang dipesan itu tiba di alamat pembeli atau di suatu tempat yang disepakati oleh keduanya, penjual dan pembeli. Betul ya? Betul. Jadi cash on delivery itu adalah suatu metode pembayaran jual beli yang keduanya menyepakati di mana ketemuan. Nah, itu adalah definisi atau fakta dari COD itu sendiri.
Pada saat COD dilakukan, pembeli dapat secara langsung melihat dan memeriksa barang yang dia beli. Betul? Ya, betul kan ya, dibuka dulu kan ya. Dan penjual pun dapat menjelaskan kondisi barang kepada konsumen. Nah, praktek ini pernah saya lakukan ketika saya beli LCD-nya laptop yang rusak, kemudian ada yang jual di Facebook, kemudian saya chat, ya, kita ketemuan, kalau cocok baru kita melakukan transaksi pembelian. Jika nggak cocok berarti nggak jadi. Akhirnya ketemuan, setelah dibawa ke teknisi ternyata cocok, baru saya melakukan akad pembelian seperti itu. Ya, ini adalah fakta dari COD. Kemudian jika terjadi deal antara penjual dan pembeli yang bertatap muka langsung, pembayaran akan dilakukan oleh pembeli pada saat itu juga. Adapun jika tidak terjadi deal, misalnya konsumen beralasan spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang dipesan, maka berarti tidak terjadi pembayaran dan barang dikembalikan kepada penjual. Betul? Faktanya kurang lebih seperti itu ya? Ya. Kemudian, bagaimana status hukum COD? Ya, jual beli yang dilakukan melalui sistem COD ini. Nah, hukum COD itu bergantung kapan terjadinya akad jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi, hukum COD di dalam pandangan Islam, ya, ada dua. Yang menentukan, yang saya cetak tebal berwarna hitam. Bergantung apa itu? Kapan terjadinya akad jual beli. Nah, ini kemungkinan pertama, kita cek ya, teman-teman. Akad jual belinya jika dilakukan sebelum pengiriman barang, yaitu saat terjadinya transaksi online antara penjual dan pembeli. Jadi, kalau kita misalkan beli gitu ya, Mas saya beli ini, tapi bayarnya nanti ketemuan. Otomatis orang yang jual juga ngantarkan barang saat ketemuan. Betul ya? Berarti barangnya sudah diterima atau belum? Pada saat deal itu? Belum. Uangnya sudah dikasih atau belum? Belum juga. Berarti dua-duanya belum ngasih apapun. Tapi sudah terjadi akad pembelian. Iya kan ya? Betul. Jika akad ini dilakukan sebelum salah satunya atau keduanya menerima pertukaran barang atau uang itu, maka transaksi jual beli COD model yang pertama ini haram. Nggak boleh. Jadi jual beli di dalam Islam itu salah satu itu harus menyerahkan atau keduanya saling menyerahkan. Jadi kalau seandainya kita beli kepada seseorang, kemudian uangnya sudah kita transfer, tapi barangnya masih nyusul, itu nggak apa-apa. Karena salah satunya sudah menerima pertukaran, walaupun yang lainnya tertunda. Atau sebaliknya, barangnya sudah kita terima, uangnya nanti. Atau dua-duanya bertukar. Saya nyerahkan uang, saya nerima barang. Itu syarat jual beli di dalam Islam. Kenapa kok sistem yang pertama ini tidak boleh dilakukan? Karena kedua-duanya itu belum menerima. Penjual belum menerima uang, pembeli belum menerima barang. Padahal sudah diakui, ya aku beli mas. Di sini. Jadi kesalahannya adalah akadnya itu terjadi sebelum salah satu atau keduanya itu menerima. Nah ini nggak boleh dilakukan. Apa Ustadz alasannya? Kita akan bahas ya. Karena pada saat terjadinya akad jual beli online tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama sedang berutang. Yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum membayarkan uangnya. Jadi akad jual belinya terjadi, tapi kedua-duanya atau masing-masing itu belum menerima. Penjual belum menerima uang, pembeli belum menerima
barang. Jadi kalau COD-nya, akadnya terjadi sebelum bertemu, saya beli gitu ya. Maka di dalam Islam pandangannya haram. Ingat ya, ada dua loh ya. Ada dua. Jadi akadnya harus diperhatikan. Jadi hukum COD itu bergantung kapan terjadinya akad itu. Akad ini penting di dalam Islam. Ya, makanya kalau ada sistem jual beli seperti ini, mohon maaf, diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Nanti yang kedua. Ya, kalau sistem COD-nya boleh, cuma bagaimana akadnya itu. Jadi saya ulangi, akad jual beli yang dilakukan sebelum pengiriman barang atau uang, maka COD model seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Ini kok dalilnya? Oke, kita bahas. Akad jual seperti ini kenapa hukumnya haram? Karena didasarkan pada hadis yang melarang jual beli di mana penjual dan pembeli sama-sama bertransaksi tidak tunai. Dalilnya diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli di mana penjual dan pembeli sama-sama tidak tunai. Paham ya maksudnya? Jadi penjual nggak ngasihkan barang, pembeli nggak ngasihkan uang. Nabi melarang sistem jual beli seperti ini. Kalau kredit Ustadz boleh. Kalau kredit itu barangnya udah kita terima, uangnya kan boleh. Ya, boleh di sini. Yang dibolehkan di dalam Islam itu salah satu dari objeknya, uang atau barang itu sudah diterima oleh salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya nggak saling menyerahkan, nggak menyerahkan barangnya, nggak menyerahkan uangnya, berarti ini jual beli yang salah. Nah, akad itu penting di dalam Islam, teman-teman sekalian. Yang dimaksud dengan kata al-kali bil kali dalam hadis di atas adalah yaitu ada penundaan penyerahan barang oleh penjual dan penundaan pembayaran oleh pembeli. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Athir. Sekarang saya tanya, transaksi jual beli COD yang akadnya sudah deal pernah nggak dilakukan di sini? Pernah. Ah, berarti ada orang yang sudah beli, dia transfer atau belum? Belum. Barang sudah kita kasih atau belum? Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya, bukan dilarang COD-nya, cuman akadnya salah. Paham ya maksud saya? Silakan, nggak nggak usah ditutup COD-nya. Cuman bagaimana caranya biar akadnya itu sah di dalam Islam? Paham maksud saya ya? Nah, yang model kedua nanti yang saya jelaskan. Yang model pertama ini berarti sudah dilakukan di sini. Berarti Pak Didit harus tahu kalau akadnya itu sudah dilakukan di awal. Jadi pembahasan akadnya itu nggak boleh dilakukan di awal sebelum terjadinya pertukaran keduanya, barang dan uang. Karena memang Nabi melarang. Kalau saya melarang, Anda bisa menolak. Tapi kalau Nabi yang melarang, ini harus dilakukan. Ya. Yang kedua, akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Jadi akadnya itu terjadi ketika mereka ketemu. Maka hukum COD yang model begini, akadnya itu terjadi setelah kita melihat barang, kondisinya sama dengan yang dipesan, aman, bisa digunakan, kemudian uangnya juga kita kasihkan, deal, akad jual beli, ketika ketemuan dan sudah puas saling mengecek satu sama lain, maka COD model seperti ini boleh. Paham maksudnya? Jadi model COD yang kedua ini boleh karena akadnya belum terjadi.
karena akadnya belum terjadi. Akadnya harus terjadi ketika ketemuan. Dengan syarat pembeli diberikan khiar opsi batal atau jadi. Jadi kalau seandainya misalkan saya beli LCD-nya laptop yang rusak, kemudian saya sampaikan, Mas, saya tertarik dengan barang yang Anda jual. Kebetulan saya butuh. Gimana kalau seandainya kita ketemuan dulu? Nah, itu yang benar. Bukan saya beli barang Anda. Saya tertarik dengan barang itu, saya butuh barang itu, tolong bawakan, ketemuan di alun-alun, nanti kita cek, saya bawa uangnya, Anda bawa barangnya. Kalau barangnya sesuai dengan pesanan dan fungsinya normal, saya beli di saat itu. Nah, itu benar. Ya, akadnya terjadi. Jadi ada khiar, ada opsi batal atau deal yang masih bisa dipilih oleh pembeli saat itu juga. Jadi pembeli itu harus ada hak untuk memilih jadi atau enggak sesuai ketika dia ngecek barangnya. Dengan tatap muka langsung itu akan terjadi akad jual beli dengan pembayaran secara kontan sehingga akan terhindar dari larangan jual beli tidak tunai antara pembeli dan penjual. Jadi akadnya itu kalau ada yang pesen, nah saya pengen tahu dulu faktanya dulu, gimana caranya orang pesen barang di kita dengan sistem COD? Boleh dijelaskan Mas Robi? Oke, misalkan kita, oke, oke, bahasanya ambigu. Oh iya, oke. Nah, kalau bahasanya itu bukan jual beli tapi kepengen Mas ya. Wow, bisa Mbak. Kita ketemuannya, oke. Tapi penjual harus paham bahwa bisa jadi ini batal, nggak bisa mengikat. Karena apa? Akad belum terjadi. Saya kepengen beli HP itu, misalkan merek Samsung tipe ini yang keluaran terbaru. Bisa ketemuan nggak Mas di rumah? Bisa. Omongan seperti ini jangan dibahasakan akad. Artinya penjual harus paham kalau memang barangnya yang dibawa saat ketemuan itu tidak sesuai dengan yang dibeli, ada hak hiar, pilihan bagi seorang pembeli untuk membatalkannya. Contoh misalkan saya pesen yang hitam ya Mas Robi, nanti kita ketemuan, saya cek dulu kalau seandainya memang bagus sesuai dengan apa yang saya pesan, deal, saya bayar di sana. Bisa Ustaz? Oke, kita ketemuan. Ustaz mohon maaf, yang hitam nggak ada, adanya yang putih. Ngapunten, Pak Mas Robi, nggak jadi. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Makanya pembeli itu diberikan hak khiar, pilihan. Enaknya akad itu setelah ketemuan di situ. Paham ya maksud saya? Nah, nanti kalau ada yang pesan model kayak ginian lagi di sini, itu bukan berarti ditolak. Tapi enggak Mbak, kita ketemuan dulu kalau nanti sudah sesuai, bayarnya di sana, akadnya di situ. Nah, bahasanya diganti seperti itu. Kalau pengen mengikat gimana Ustaz? Berarti dia harus transfer dulu. Nggih, Pak, pembayarnya bisa langsung ditransfer, barang kita antar. Itu berarti sudah terjadi akad jual beli. Tapi kalau kedua-duanya belum ngasih, belum terjadi akad jual beli dan jangan diikat. Wes sampean pesen, ya batal nggak boleh karena sampean wis pesen. Nah, padahal belum menyerahkan uang, barang belum diantar. Ini transaksi yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nyambung? Oh. Jadi akadnya harus saat ketemuan sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Hmm. Biasanya kalau penjual itu biasanya menampilkan harga kan? Iya. Pokoknya ada ijab kabul,
kemudian salah satu pihak itu harus mengantarkan uang atau barang. Kalau hanya menawar, itu belum terjadi akad. Paham ya maksud saya? Jadi nanti, ya wes mbak, gak apa-apa. Oke mas, langsung ya, kita akadnya di situ, dengan harga itu. Paham ya maksud saya? Misalkan harganya HP 4,5 juta. Mas, nggak boleh kurang dah. Saya punyanya 4,2 juta. Iya deh, boleh. Oke mas, bawanya, barangnya bawa, kita akad di situ. Ah, gitu. Nyambung maksud saya. Niatnya dan akadnya. Iya, niat. Makanya terjadi, iya, makanya terjadi pertengkaran itu nggak fair sebenarnya. Kalau seandainya barang yang dibawa nggak sesuai pesanan gitu, haknya pembeli sebenarnya kan ya untuk menolak. Makanya di situ ketika ketemuan akadnya itu dealnya ketemu, bukan sebelum ketemu. Karena kedua-duanya itu belum menyerahkan barang atau menyerahkan uang. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ah, nah, belum belum, iya betul. Mm-mm. Ya, tapi belum diserah terimakan kan? Belum. Berarti kita yang sudah paham menyampaikan. Penjual yang paham sistem COD seperti ini sampaikan, "Nggih, Mbak, nanti akadnya ketemuan ya, barangnya saya antar." Boleh tetap memesan seperti itu, tapi akadnya setelah ketemuan. Bukan dihentikan ya. COD nggak boleh, Ustaz. Bukan, tapi akadnya dibuat saat ketemuan. Jadi kalau seandainya ada user yang pengen kredit, ya oke, semua spesifikasi sudah paham ya berarti ya. Cuma kan barang belum diterima kan ya. Uang juga belum diantar. Nah, maka akadnya diganti, dibahasakan, enggak Mbak, kita akan bawa barangnya, nanti kita akad di situ. Itu penting. Ada penjelasan itu penting. Ya. Paham? Ada yang lain, Masnya? Monggo. Hmm. Pilih warna. Oke, ketemu. Oke. Nah, nah itu benar. Iya, jadi jenengan itu yang paham, nyampaikannya kayak gitu, betul. Itu artinya kita akadnya nanti Mbak ya, temannya. Jadi kalau seandainya mbaknya nggak cocok, boleh ganti, boleh tuker. Nah itu betul. Ada hak hiar, ada hak pilihan, opsi yang diberikan kepada pembelinya di situ. Kan pembeli nggak paham, Ustaz, nggak mengkaji ini, itu urusan pembeli. Kita yang paham dijelaskan. Paham ya maksud saya? Kan nggak bisa. Oh berarti pembeli harus ngaji ini dulu, Ustaz, gitu ya. Ya undang ke sini. Biar pembelinya paham. Karena kita keterbatasan mereka tidak bisa diundang ke sini, maka kita yang sudah mengkaji ini menyampaikan, "Nggih, Mbak, barang yang Anda pesan sesuai dengan pesanan, harganya sekian, tipenya sekian, mereknya ini, kemudian warnanya ini akan kita antar, akadnya nanti setelah ketemu. Boleh ditukar kalau nggak cocok." Paham ya? Itu harus disampaikan. Boleh, Mbak Tia. Monggo, Mbak Tia. Oke. 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 Tapi kalau selain makanan paham, Mbak Tia? Iya. Mm. Iya, tetap kalau makanannya itu berbeda jauh dengan yang dipesan, pesannya rawon datangnya soto misalkan. Ini sudah
Ya, udah beda. Makanya ada hak khiar, ada opsi. Tetap ada opsi pembatalan. Ya, udah Ustadz barangnya tetap ya sama itu yang kita pesen dan memang itu jadinya akadnya setelah itu. Enggak, Mbak? Ya. Jadi makanya di dalam sistem makanan itu ada akad lain yang menolongnya bukan COD, yaitu akad istisna. Ah, pesan makanan. Oh, pembahasannya boleh. Jadi jual beli yang butuh proses pembuatan itu terkategori jual beli istisna. Jual beli istisna masih butuh dibuatin. Kayak kita misalkan mau hari raya rata-rata ada yang pesen gue ya. Itu kan kadang ada yang sudah jadi, ada yang masih dibuatin. Betul kan? Nah, kalau yang masih dibuatin itu ada akad yang namanya istisna. Akad istisna ini boleh ngasih DP ya. Jadi boleh lunas. Nanti ada pembahasan lain jual beli salam sama jual beli istisna. Yang ingin saya sampaikan dulu yang COD-nya dulu, yaitu akadnya terjadi ketika ketemuan yang dibolehkan di dalam Islam. Sedangkan di luar itu nanti Mbak Tia diakatin istisna. Nanti akan saya coba siapkan dulu akad istisna terhadap barang-barang yang butuh proses pembuatan. Ya, jadi bagaimana Ustaz membahas akadnya? Iya biasa aja, pesen gitu aja. Nah, nanti metode pembayarannya gimana Ustaz? Nanti akan ada di situ. Jadi akadnya itu sudah jadi, tapi dengan konsekuensi yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ini beda dengan pembahasan yang ini dulu. Ya, beda dengan proses yang pembuatan itu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh. Islam itu nggak melarang sebenarnya kalau seandainya boleh diatur, maksud saya. Ya, mbaknya, monggo. Oke, betul. Oke, betul. Apa yang Anda tanyakan itu beririsan dengan yang ditanyakan oleh Mbak Tia. Itu namanya jual beli salam. Jual beli salam dan jual beli istisna. Apa perbedaan keduanya dan bagaimana syarat-syaratnya? Ada pembahasan sendiri. Untuk sementara kita belum ke arah situ dulu. Makanya saya katakan judulnya kan muamalah bagian ke-6. Kak, sampai kapan Ustaz? Banyak ini serinya. Makanya banyak transaksi yang harus kita perbaiki kalau kita memang salah gitu loh. Asalkan ada landasannya. Dan kebetulan landasannya tadi apa yang disampaikan Nabi, kalau jual beli uangnya belum diterima, barangnya belum diterima oleh salah satu atau keduanya, maka jual beli tersebut tidak boleh dilakukan. Akadnya harus diubah ya. Nanti setelah ketemuan. Mau nggak Mas ya? Hmm. Oke. Oke. Model jual beli online ya yang dimaksud ya. Itu dilepas itu maksudnya ketika barang oleh pembeli dikonfirmasi. Ah, mm-mm. Hmm. Perlu didudukkan dulu posisi platform Shopee dan lain sebagainya ini sebagai apa dulu kalau dalam transaksi jual beli seperti itu. Ya, kalau seandainya jual beli langsung kan kalau kita beli uangnya kita kasih, diterima kan ya. Barang kita keterima. Nah, cuma kalau dalam sistem beli jual online itu kita transfer. Uangnya yang kita transfer itu masuk ke Shopee gitu misalkan. Kemudian barang kita terima, konfirmasi, ya, diterima. Shopee transfer ke situ, penjual. Kalau misalkan saya tidak konfirmasi, tapi barang sudah datang, Shopee kira-kira ngasih nggak? Apa? Ada jangka? Ada jangka waktunya.
Jadi misalkan kita sibuk lupa gitu ya. Cuma barang itu sudah kita terima gitu lah. Gitu kali Bro. Kalau seandainya salah satu dari keduanya ini ya sudah diterima, maka sah jual belinya. Ya, kita kan bermaksud untuk transfer kan? Sebenarnya kita sudah berakad untuk membayar. Paham ya maksud saya kan ya? Cuman dalam aturannya ini itu tidak langsung dieksekusi ke penjualnya secara langsung ya. Cuman dari kitanya sudah bayar. Insya Allah transaksi seperti itu boleh ya. Karena kita sih sudah bayar gitu loh maksud saya. Nah, iya sudah bayar. Walaupun nyampe nya itu tertunda misalkan. Ya itu kalau menurut saya insya Allah boleh. Makanya jual beli online itu dibolehkan di dalam Islam. Ya, jual beli. Makanya aturannya itu harus memang disesuaikan dengan faktanya. Nggak bisa kita pakai istilah-istilah. Harus dijelaskan arti istilahnya itu dulu. Agar kita bisa paham faktanya seperti apa. Karena Islam tidak menghukumi istilah. Tapi Islam menghukumi fakta. Contoh misalkan, orang yang, mohon maaf ini ya, dalam tanda petik, pacaran. Gimana hukumnya pacaran di dalam Islam? Saya katakan boleh. Kalau dilakukan setelah nikah. Oh maksud saya. Jadi bukan istilah pacarannya itu yang dihukumi, tapi faktanya apa? Dilakukan oleh siapa? Terjadinya sebelum akad nikah atau setelah akad nikah, paham ya? Nah, makanya jangan menghukumi sesuatu dengan hanya istilah, tapi pahami faktanya. Itu. Sampai di sini? Ada lagi yang mau disampaikan? Paham ya? Jadi kalau ada transaksi jual beli dari pembeli yang tidak paham sistem COD yang dibolehkan di dalam Islam, maka kita sebagai penjual menjelaskan dan memberikan hak opsi pilihan boleh batal atau ditukar. Ya, itu intinya. Jadi akadnya itu terjadi setelah ketemuan. Monggo. Mhm. 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 Oke. Standar apa yang kurang misalkan? Pesan martabak. Oh, dagingnya ketinggalan. Oke, terus? Nah, atau martabak rasa ini yang datang rasa lain gitu misalkan ya. Oke, terus. Oke. Oke. Oke, betul. Harga diubah atau semacam garansi ya mungkin ya. Iya, garansi ya. Silakan beli durian. Kalau nggak manis, balik lagi. Tapi rata-rata setelah dibawa pulang nggak manis, izin balik. Ya kan malu balik. Durian 25.000 balik misalkan ya. Tapi kalau orang sudah memahami akad, balik misal. Pokok nggak manis, balik. Nah itu namanya garansi. Boleh berarti dilakukan. Diberikan dari penjual kepada pihak pembeli. Walaupun ya mas, karena ini barangnya nggak ada, ya udah ini. Ini harga sebenarnya lebih mahal, tapi untuk jenengan saya kasih istilah. Boleh. Iya, boleh. Jadi itu garansi dari pihak penjual. Ya. Asalkan pihak pembelinya jujur, nggak dibuat-buat gitu loh maksudnya. Ya. Kadang ada pembeli yang curang ya kan ya. Nah, ada yang pembeli yang curang. Tidak hanya penjual, pembeli juga bisa curang. Makanya di situ boleh seorang penjual itu ngasih garansi. Boleh ngasih garansi. Nah, jadi model seperti itu boleh dilakukan, insya Allah. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke subbab yang kedua. Model orang Indonesia kadang sulit untuk lepas di sini. Jadi fakta kebanyakan masyarakat kita saat ini sulit lepas lepas di sini, betul nggak?
Ada nggak praktek ini di masyarakat? Hah? Banyak. Contoh ketika kita ditilang, itu biasanya ya. Betul kan ya? Betul. Ngurus KTP. Betul kan? Betul. Sebenarnya yang salah itu kita atau orangnya sih, Ustaz. Kita itu kadang nggak minta, tapi dipaksa Ustaz kayak gitu. Nah ini kan sistem kan yang berjalan kan ya? Iya. Nah gimana caranya? Apakah bisa Ustaz masih lurus-lurus aja? Insya Allah masih bisa. Makanya pembahasan yang kedua ini butuh saya kenalkan kepada panjenengan agar saya pribadi bisa belajar, panjenengan juga bisa belajar. Kita bahas subbab yang kedua tentang suap. Suap ini bukan bahasa Madura ya. Kalau bahasa Madura lain artinya. Ya, ini bahasa Indonesia. Ya. Ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai rishwah. Ya. Nah ini yang harus kita cek dulu. Apakah kita pernah terlibat aktivitas ini? Jadi pelaku atau jadi korban kebanyakan? Kita lihat dulu ya. Kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Ya. Suap atau riswah adalah, nah ini definisinya harus didudukkan dulu teman-teman sekalian ya. Harta yang diberikan kepada setiap pemilik kewenangan untuk mewujudkan suatu kepentingan yang semestinya wajib diwujudkan tanpa pemberian harta dari pihak yang berkepentingan. Artinya walaupun kita itu sebenarnya nggak ngasih tambahan uang, ya itu memang tugasnya gitu. Tapi kalau ada yang ngasih, itu adalah berarti harta yang diberikan oleh kita kepada orang yang berwenang. Sebenarnya kalau kita nggak ngasih, apakah bisa jalan? Bisa Ustadz. Tapi ruwet Ustadz. Lama banget Ustadz ya. Betul ya? Betul. Makanya ada lobbying di belakang layar. Kadang dipanggil. Mas, mas sini sini. Ini kalau seandainya diurus sehari bisa mas. Tapi ada biaya tambahan. Nah kan biasanya gitu ya. Kalau mau normal 1 bulan mas. Kalau orang butuh biasanya mengiyakan yang mana? Yang 1 hari. Betul ya? Betul. Maka di sini harta yang diberikan oleh orang yang punya kepentingan kepada orang yang berwenang agar urusannya lancar dipermudah, ini disebut dengan menyuap. Itu definisinya. Kalau kita pernah jadi pelaku, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita jadi korban, ya kita doakan dia untuk bertobat ini. Kadang kita berada di sistem yang nggak bisa nolak kadang. Tapi masih bisa dihindari ya. Kemudian saya gambarkan teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham arti suap atau riswa, harta yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sebenarnya kalau dia itu nggak nerima harta itu, memang itu sudah tugasnya, tapi dia minta tambahan, ya, ternyata ada laknat Allah kepada mereka. Siapa yang Allah laknat? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Berarti yang salah korban atau pelaku? Dua-duanya. Dua-duanya kena. Oh, Ustaz, kita itu seringnya itu sebagai korban, Ustaz. Makanya ini, posisi ini, kadang kita sebenarnya nggak niat, Ustaz, cuma kadang dipaksa. Tapi memang ada faktanya, orang yang kadang sudah niat ngasih suap, betul ya? Ada? Ada. Jadi definisinya sudah, saya gambarkan ternyata Allah melaknat teman-teman sekalian. Kemudian ada juga hadis yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau seandainya yang dilaknat itu adalah yang memberi sama yang menerima. Ternyata perantara dalam posisi ini juga kena juga. Rasulullah SAW telah melaknat setiap orang. Pertama, yang ngasih suap. Yang kedua, yang menerima suap. Dan yang ketiga, siapa di situ? Perantara terjadinya suap. Gak apa-apa, Miss. Saya uruskan, Miss. Nanti saya lobby-lobby misalkan. Asalkan ada uang pelicinnya. Nah, ini perantaranya kena juga dia.
Ngeri teman-teman sekalian. Kalau Allah udah melaknat itu ngeri banget itu. Dan kalau kita lakukan dengan paksa, semoga Allah mengampuni dosa kita. Yang penting tidak ada niatan sengaja gitu. Ya. Maka dari penjelasan ini, dari definisi, dari rambu-rambu laknat Allah, haram hukumnya seorang pegawai pemerintah yang digaji pemerintah menerima suap dalam bentuk apapun demi suatu kepentingan yang sebenarnya itu bisa terlaksana tanpa melakukan pembayaran dari pihak-pihak yang tadi minta tolong untuk diuruskan. Maka pegawainya ini haram menerima. Ya. Misalnya, suap kepada hakim untuk mengambil manfaat dari keputusannya. Bisa seorang hakim disuap? Bisa? Bisa. Suap kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan tender. Bisa? Bisa. Apa lagi? Bisa nggak terjadi proses ini, suap terhadap pejabat pemerintah di level kecamatan? Bisa? Bisa. Ada masih di Jember. Nggak boleh ini teman-teman. Ya, karena yang dilaknat itu tuh bukan hanya yang nerima, yang ngasih juga dan yang jadi perantaranya. Makanya kadang saya banyak istighfar. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi kalau diurus misalkan lurus-lurus aja bisa, cuma kadang lama prosedurnya ya. Makanya ada istilah jika ada yang sulit ngapain? Dipermudah. Ya kan ya? Jika ada yang sulit ngapain? Dipermudah. Sebaliknya, prinsip yang benar itu seharusnya jika ada yang mudah, kenapa dipersulit? Seharusnya prinsip administrasi seperti itu. Tapi sekarang dibalik-balik. Padahal sudah ada tulisan dilarang pungli, betul ya? Wow, gede tulisannya. Tapi masih terjadi nggak proses itu? Masih. Itu kan tulisan di depan, Mas. Kan kita transaksinya di belakang. Oh, itu. Di belakang nggak ada tulisannya itu. Nah ini ternyata nggak boleh. Bukan larangan ini bukan dari kami, tapi dari Allah dan Rasulnya. Kita hanya mencoba untuk menghindari sesuatu yang Allah larang. Itu terkait dengan suap. Ya, makanya teman-teman sekalian, ketika saya memahami ini, pernah suatu ketika saya ditilang, maka saya berusaha nggak ngasih apa. Boleh, Mas Robi. Oke, oke. Terus? Proses pembuatan SIM membutuhkan waktu yang lama dan ada tes drive yang dirasa cukup susah bagi beberapa pengguna kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Oke, akhirnya, Akhirnya sampai sekarang itu ada sampai saya dengar itu loh. oke. Kalau ingin bikin SIM em, ini saya nggak tahu, taunya dengar aja. Iya, Contohnya, jadi kalau bikin SIM A, nominalnya kalau normal 1.000, oke. tapi kalau dibantu bahasanya ada sekian, tapi langsung jadi. Hmm. Nah, bagi itu termasuk suap atau tidak, Mas? Kalau menurut Mas Robi, Layanan dan jasa. Memperupakan seperti itu, karena proses tesnya susah sekali. dikembalikan ke definisinya. Jadi kalau definisinya itu jelas, dikembalikan. Definisinya tadi adalah harta yang diberikan kepada pejabat, pekerja, dalam artian pegawai pemerintah, yang sebenarnya tanpa kasih uang itu, ya, dia bisa menjalankannya dengan sebagai mestinya, maka itu termasuk suap. Itu definisinya ya. Kasus yang Mas Robi sampaikan tadi adalah kasus di mana customer itu merasa kesulitan di suatu tes. Ya. Apakah kesulitannya juga bisa dirasakan oleh orang lain? Bisa kan?
Bisa. Kemudian apakah ada orang lain yang sudah sukses setelah beberapa kali percobaan? Ada. Karena setahu saya kalau ujian seperti itu ada pengulangannya. Betul kan? Ada pengulangannya. Iya, betul. Makanya saya katakan, kalau ada harta yang diberikan kepada orang yang sudah bekerja dengan pemerintah, dalam tanda petik, dia sudah dapat gaji tiap bulan, kemudian dia menerima hanya untuk melakukan tugas yang sama sebenarnya, walaupun berbeda waktu, maka itu termasuk suap. Termasuk suap. Makanya saya katakan, kita hidup di mana sulit menghindari. Makanya saya katakan itu tadi, sulit banget kita menghindari. Tapi apakah bisa? Insya Allah bisa. Tapi resiko sulit yang kadang harus dihadapi, Mas Erwin. Saya nggak menyalahkan masyarakat, tapi kadang memang sistem kita belum bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat mengambil peluang itu lewat orang dalam. Kan istilahnya kan dia ya? Iya kan? Makanya pekerjaan yang paling enak itu statusnya sebagai orang dalam. Oh nggak Mas Didit? Iya, iya, iya. Yang kita lakukan kan akhirnya kita menyerahkan kepada pihak ketiga. Oke, Pihak ketiga eh, kita sudah berakat dengan pihak ketiga ini, misalnya notaris, mereka hmm, yang menguruskan semuanya menguruskannya. sampai selesai. Terus apa yang dilakukan notaris kita nggak tahu. Ya, jadi kita sudah berakat harganya kalau pengurusan izin ini segini, pengurusan Oke, izin ini segini, dan eh, ada kalanya itu waktu misal survei lokasi itu tadi ya, survei lokasi kan yang pasti sama pihak dari pejabat. pemerintah ini, Oke, dari pejabat pemerintahnya. Nah, di situ kadang kan ya kalau yang kita menganggap mereka tamu, akhirnya kita menjamu tadi. oke. Apakah itu termasuk riswah juga ataukah eh, kita apa ya kita asumsikan itu sebagai kita menjamu tamu seperti itu, Tat. Oh ya, Iya. baik. Yang ditanyakan adalah proses menjamunya ya, berarti kan ya, Iya, menjamu sama tamu ya gitu ya. akadnya kita dengan notaris itu kita berakat dengan pihak ketiga kan, Tat. Oh, Mereka yang nguruskan semuanya gitu, Tat. iya. Iya. Selama akad kita dengan notaris itu akad yang benar, selebihnya mereka yang menjalankan dan kita tidak punya wewenang di situ, akad yang dihukumi adalah kita dengan notarisnya. Apa yang terjadi di situ? Kalau ternyata notarisnya melakukan kecurangan, berarti dia yang menanggungnya, gitu loh maksud saya. Paham ya? Jadi akadnya itu antara kita dengan notaris itu selama akad yang terjadi itu benar, insya Allah nggak apa-apa dalam konteks itu. Kemudian untuk yang perjamuan, boleh kita menjamu siapa aja. Selama kita posisinya dalam konteks tuan rumah. Bukan dalam bermaksud untuk kepentingan yang lain di luar itu. Tuan rumah. Paham? Insya Allah demikian Mas Didit. Jadi yang penting akad kita dengan pihak ketiga itu jelas. Ya, jelas. Nah ini, makanya saya katakan teman-teman sekalian, kita itu sulit di sini menghindar dari itu. Tapi kalau ada pilihan menghindar, lebih baik dihindari. Kalau ada pilihan bisa menghindar, hindari. Monggo Mbak Dia. Ini berkaitan dengan riswah tentang memberikan cenderamata pada guru. Oke, Nah, itu kan sebagai ibu-ibu tuh biasanya akhir tahun ajaran kita kan urunan ya dengan sesama wali murid lain untuk memberikan cenderamata. oke, Nah, kemudian akhir-akhir ini tuh kan marak saya lihat bahwa di kajian bahwa itu tidak boleh oke. karena itu termasuk riswah, guru sudah dibayar oleh sekolah. Dan memang salah satu sekolah anak saya sudah tidak membolehkan. Kemudian kalau memang itu disebut sebagai riswah, batasannya kita boleh atau tidak sama sekali memberikan sesuatu untuk guru. Jadi misalnya oleh-oleh atau misalnya memperingati Hari Guru kemarin gitu loh Ustadz. Jadi batasannya sejauh apa kita boleh memberi atau tidak gitu Ustadz. Oke, Terima kasih. baik. Pembahasannya masuk ke sini.
Masuk. Pembahasannya ya, dari pertanyaan jenengan masuk ke Oh, sini. masuk ke situ, Iya. Ustaz. Saya Baik. jelaskan dulu boleh? Oh, boleh, boleh. Baik. Kita masuk ke subtopik yang ketiga. Yang pertama tadi kita bahas tentang apa? COD. Sudah paham ya akadnya ya? Setelah ketemuan. Yang kedua kita bahas tentang apa? Swap atau riswa. Yang ketiga kita berbicara tentang gulul. Gulul itu adalah harta khianat. Ya. Jadi hati-hati di sini teman-teman sekalian. Nomor 2 dan nomor 3 itu sama-sama rawannya. Suap itu juga rawan. Terus yang ketiga, gulul. Terutama kalau kita itu bekerja pada orang. Ini rawan. Terutama kalau kita itu bekerja pada orang. Kita akan bahas. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis riwayat dari hadis riwayat Abu Daud yang artinya barang siapa yang telah kami angkat, maksudnya itu ditunjuk, diberi amanah untuk melakukan suatu tugas, lalu dari proses pengangkatan itu dia telah kami kasih gaji, maka apa saja yang diambilnya selain dari gaji tadi itu disebut dengan harta khianat atau gulul. Jadi harta yang didapatkan dari orang lain karena kita bekerja kepada pihak tertentu, kemudian kita dapat tips, maka tipsnya itu disebut dengan gulul. Tips, uang tips itu disebut dengan gulul. Nanti akan saya contohkan. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan juga, diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Sulaim. Jadi, tugasnya untuk mengumpulkan apa? Zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ibnu Lutbiyah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini zakat yang saya kumpulkan karena memang tugas saya. Saya serahkan kepada Anda. Sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang kepada saya. Apa maksud saya? Maka Nabi SAW menyampaikan, mengapa kamu itu nggak duduk-duduk aja di rumah ayahmu atau ibumu hingga hadiah itu datang kepadamu, jika apa yang kamu sampaikan ini sebagai bentuk pembenaran. Ngerti maksudnya? Jadi kalau seandainya dia dapat hadiah itu karena apa? Karena melakukan tugas dari pekerjaannya. Betul? Kalau dia itu diam saja di rumah ibu sama bapaknya, kira-kira dapat hadiah nggak dari orang itu? Nggak dapat. Wah, maksud saya. Berarti yang membuat dia itu bisa dapat hadiah dari orang lain karena pekerjaannya. Paham? Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, kenapa kamu nggak duduk-duduk aja di rumah biar hadiahnya yang tadi kamu maksud itu datang? Karena dia itu menyendirikan. Ini zakat, ini tak ambil ya Rasul karena aku dapat hadiah gitu loh maksudnya. Jadi dia itu menyendirikan. Ya, ini zakatnya, ini hadiah tambahan dari orang lain untuk saya. Nah, gitu loh. Makanya Nabi mengatakan kamu lebih baik duduk-duduk aja di rumah gitu loh. Biar kamu dapat hadiah itu gitu loh. Maksud menunjukkan bahwa hadiah itu tidak akan pernah didapat kalau dia tidak memungut zakat dari tugas pekerjaannya. Paham? Nah, itu dia. Nabi itu sudah nyampaikan kayak gitu. Kemudian dipertegas lagi. Ini yang menjadi warning, rambu lalu lintas bagi kita. Kita cek teman-teman, perlahan-lahan untuk memahami teksnya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah mempekerjakan seseorang laki-laki dari Bani Asad bernama yang sama tadi ya. Ini lebih lengkap. Hadis riwayat Imam Muslim, kalau tadi Bukhari, Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Sulaim. Ketika dia menyetorkan zakat yang telah dipungutnya, dia berkata kepada Nabi, zakat ini kuserahkan kepada Anda, ini adalah hadiah dari orang untukku. Jadi dia sudah memisah. Abu Humaid berkata, Rasulullah SAW lalu berdiri di atas mimbar ketika Ibnu Lutbiyah tadi menyendirikan. Kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah serta bersabda,
Bagaimana bisa ada seorang petugas zakat yang sudah kita kerjakan, ya, lalu dia memungut zakat dan berkata, zakat ini aku serahkan kepada Anda dan ini adalah hadiah dari orang untukku. Mengapa dia itu nggak duduk-duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah tadi? Kemudian dilanjutkan, demi Allah, ini yang menjadi warning bagi kita. Paragraf yang bawah. Jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak ada seorang pun di antara Anda yang mengambil harta secara hianat, melainkan ini yang menjadi garis bawah. Kelak dia akan memikul harta yang dia dapatkan dari hianat tadi itu di atas lehernya. Nah, jadi dia akan memikul semua barang yang dia terima di luar gajinya pada saat dia menjalankan tugasnya, pada hari kiamat itu akan dikalungkan di lehernya. Jika harta itu berupa unta yang dia dapatkan dari orang, unta itu akan menguak, ya. Jika sapi, maka sapi itu akan melenguh. Dan jika kambing, maka kambing itu akan mabek. Itu menunjukkan bahwa harta hianat itu ada resiko akhirat yang tidak main-main. Tanggung jawabannya di mata Allah besar banget, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih pada kedua ketiaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah telah aku sampaikan. Beliau mengulangnya 3 kali. Ini menunjukkan bahwa warning gulul, harta yang diperoleh seseorang, ya, ini memang awalnya hadis ini berkaitan dengan pegawai pemerintah. Jadi pegawai pemerintah itu kalau sudah dapat gaji, kemudian dia memungut hadiah dari orang lain, maka hadiah tersebut berupa harta tadi dinamakan harta khianat atau gulul. Gulul. Jadi asal muasalnya memang adalah petugas yang dipilih oleh negara. PNS termasuk. Ya. Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai hadis yang tadi kita bahas. Bisa dilihat di syarah Sahih Muslim. Beliau menyampaikan dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa hadiah yang diterima oleh karyawan, pekerja adalah haram dan termasuk gulul karena dia telah berkhianat dalam tugasnya dan amanahnya. Karena itulah disebutkan di dalam hadis ini hukumnya tidak boleh, ya. Seperti memikul harta yang dihadiahkan kepadanya, di lehernya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau ada pegawai pemerintah yang sengaja, ya, menerima suap, kemudian mendapatkan harta tambahan dari pekerjaannya, padahal sudah dapat gaji tiap bulan, maka apa yang diperoleh itu adalah harta khianat. Gulul, gak boleh diambil. Dan ini beberapa ulama mengkorelasikan dengan pekerjaan kita sebagai status seorang karyawan. Jadi karyawan itu kalau dapat tips hati-hati, itu termasuk gulul. Tipsnya gimana Ustadz biar boleh? Ada pembahasannya. Ya, ada tipsnya ya. Karena kalau kita dapat, misalkan contoh gini, saya contohkan ya. Saya datang ke Grand. Seret, saya makan. Yang melayani salah satu karyawan. Seret, ini makanannya. Seret, kemudian saya makan. Kok enak ini, pegawainya juga murah senyum. Saya kenal banget dengan pegawainya ya. Kemudian saya ngasih tips, Mas ini ya. Buat apa Ustadz? Ya, buat uang bensin. Ini Ustadz, makasih. Ini gulul ini, nggak boleh ini. Nggak boleh kayak gini nih. Kalau dia dapat tips ya dari di luar gaji, maka ini dimaksud gulul. Nggak boleh karyawan menerima seperti ini. Kalau sudah terlanjur Ustaz gitu. Nah, nanti kalau ada yang lanjut saya bahas nanti. Sabar dulu. Jadi kalau Anda dapat gaji, dapat harta dari customer di luar gaji, maka ada caranya. Dan kalau Anda itu langsung mengambilnya, konsumsikan misalkan rezekiku gitu misalkan ya.
Nah, makanya Nabi nyender gitu. Coba Anda duduk aja, nggak usah nganterin barang. Kira-kira ngasih nggak orang? Enggak. Berarti Anda dikasih karena pekerjaan Anda, betul? Betul. Nggak boleh teman-teman sekalian. Misal contoh gini. Saya ngisi kajian nih. Sudah 26 kali pertemuan. Sebagian diisi langsung oleh ownernya. Kemudian setelah selesai tiba-tiba ada yang ngasih amplop ke saya. Materinya bagus ya. Ya, tolong kan depan sindir orang ini Ustadz ya. Biar dia kapok, biar berubah Ustadz misalkan kayak gitu. Ya. Kalau saya terima, itu namanya gulul. Kenapa? Karena saya dapat dari pekerjaan yang telah digaji oleh Mas Didit. Paham maksud saya? Saya nggak boleh nerima apapun. Kalau dia mau ngasih saya, undang saya di rumahnya untuk ngisi, gitu maksudnya. Paham maksudnya? Paham. Ya. Nanti saya sindir dia. Yang undang saya sindir. Jadi kalau kita sudah dapat gaji, hati-hati. Uang tips itu bisa berarti gulul, sehingga ketika kita memanfaatkannya itu berarti memanfaatkan harta haram. Kalau sudah masuk ke pembuluh darah berarti aliran darah kita itu adalah zat-zat yang haram. Sekarang saya tanya sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang dapat tips dari? Wow. Nah, ini yang salah itu. Kita nggak bisa menyalahkan konsumen karena bisa jadi konsumen nggak paham kan? Nah, posisi kita itu tetap dari diri kita dulu. Kalau perbuatan dilakukan oleh seseorang karena dia tidak mengetahui hukum perbuatan itu, maka pena itu diangkat oleh Allah. Maksudnya itu tidak ada hisab atas kesalahan itu. Tapi jangan menganggap, wah nyesel Ustaz, saya datang Ustaz. Jadi saya paham ini saat ini. Wah, ini salah ini. Salah ini. Jadi jangan disalahkan kedatangan panjenengan. Kedatangan panjenengan itu rahmat dari Allah agar panjenengan itu mendapatkan ilmu yang baik untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Walaupun kita harus kehilangan kebiasaan yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Allah ganti yang lainnya itu. Waduh, kalau kayak gini, sering nggak dapat tips? Yang bagian mana? Counter apa kafe? Oh sama aja. Ya, mau tanya dulu. Ini belum selesai nih. Oh, ya apa-apa. Oke, silakan. Oh, balik lagi. Oh, nyambung. Mm-mm. Dikasih apa? Oh, teh. Oke. Oke, misalkan saya beli HP. Jenengan siapa namanya? Namanya? Alfa. Mas Alfa, ketemuan di rumah ya? Oke. Saya ngidangkan teh. Ini sedih minum dulu. Saya sambil lihat-lihat barang. Boleh gak kira-kira? Boleh. Jadi kalau seandainya posisi kita itu sebagai tamu, ya, boleh kita menyediakan makanan untuk tamu minuman. Iya, boleh itu. Untuk konteks ini dia boleh. Nanti akan saya kaitkan dengan pertanyaannya Mbak Tia soalnya. Ya, saya kaitkan dengan Mbak. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, makanya saya katakan ada muamalah yang banyak harus dikoreksi. Agar apa? Agar apa yang kita dapatkan itu hartanya berkah gitu loh. Kan kita seneng ya, kalau berkah plus melimpah, betul? Betul. Ya, nggak harus berkah tapi sedikit Ustaz. Sekalian yang gede, berkah tapi melimpah, nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak boleh diterima ya teman-teman sekalian. Kemudian dijelaskan juga hadis-hadis yang tadi itu menunjukkan ya, menyimpulkan bahwa seorang karyawan yang sudah digaji oleh pihak yang memberi kerja kepadanya itu menerima hadiah atau tips dari pihak rekanan atau pihak lain yang bukan pihak pemberi kerja. Tapi kalau seandainya pemberi kerja itu ngasih bonus, boleh. Oh, kalau bisa sering.
Sesering ngasih uang tips. Ini kita makan ke ownernya. Itu nggak bisa diturutin, Zat. Harus melalui proses selektif. Ya boleh, ya teman-teman sekalian. Memang ada resiko. Wah, ini kajian ini ternyata membuat saya kehilangan tips, Ustaz. Gak apa-apa, saya doakan semoga ada ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Iya, kenapa? Karena Allah itu sayang sama kita. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan sama kita, kita dikasih pemahaman sama Allah. Itu salah satu tanda rahmat Allah pada kita, sayangnya Allah sama kita. Kita itu pengen baik, pemahaman itu dikasih sama Allah melalui wasilah-wasilah yang lain. Kadang lihat HP tersindir, istighfar. Kadang lihat orang, kadang ikut kajian, kadang baca buku, kadang ngelihat orang tua, ngelihat anak. Itu kadang rahmat Allah bisa turun dari mana saja. Makanya kalau seandainya Anda dari kajian ini mendapatkan pemahaman yang baik, bukan jangan berarti nyesel ya. Wis gak teko ae wis. Pokoknya judulnya nanti di share muamalah, ih rawan wis cok teko wis. Oh, lah judulnya muamalah ya ojo teko wis. Enggak Mas Robi. Mhm. Oke. Mhm. Oke. 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 Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. 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 Hmm. Oke. Yang saya tanyakan dulu sebelum saya jawab, apakah pelayanan seperti itu juga bagian dari pekerjaan yang sudah diakatkan? Ya, berarti tidak boleh nerima. Jadi kalau pelayanan, instalkan, nyetingkan itu sudah bagian dari pekerjaannya, baru kita cek faktanya seperti itu, nggak boleh. Kalau pekerjaan tambahannya di luar, Mas, tolong angkatin galon, Mas. Ya, galonnya aku nggak iso diangkat, nah, Mas. Ya, ini saya kasih tips. Boleh, karena pekerjaannya di luar itu. Paham maksud saya? Tapi kalau pekerjaannya sudah serangkaian, kan akadnya jual beli, Ustadz. Kita nggak diminta. Saya beli di sini HP itu. Ketika waktu saya beli di sini, kemudian ada yang nyetingkan. Apakah bagian dari menyetingkan itu bagian dari pelayanan? Ya udah. Berarti apapun tambahannya nggak boleh, selama itu berkaitan dengan tugas kita. Tapi kalau di luar tugas kita ada tambahan, Mas angkat galon, ya, kemudian antarkan makanan ini ke situ, tambahan, 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 ya, berarti nggak berkaitan dengan pekerjaan kita dengan Mas Didit. Baru boleh dengan itu menerima. Paham ya? Masnya? Oh, enggak. Ya, boleh kalau dari atasan, bonus namanya. Biasanya bonusnya hari raya. Sekarang apa hari raya mintanya? Oh enggak, mbaknya dulu yang belakang. Oke, oke. Hmm, hmm.
Kira-kira kalau jenengan duduk-duduk di rumah dikasih nggak? Asyik. Nah, apa yang saya maksud itu juga apa yang ditanyakan Nabi. Kalau kamu duduk-duduk di rumah, kira-kira dikasih nggak ya? Kayak gitu. Berarti itu dikasih karena pekerjaan kita. Betul? Maka itu termasuk harta khianat kalau kita menerimanya. Terus solusinya gimana, Sud? Sabar dulu, masih ada slide-nya. Masih ada pembahasannya. Kadang yang ditunggu itu zona amannya, Ustaz. Gitu. Ya. Tapi saya menjelaskan ini agar jenengan itu pahamnya menyeluruh gitu loh. Ya, pahamnya menyeluruh. Sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi, jenengan punya sikap. Jenengan punya sikap. Ya. Oke. Ada yang mau tanya tadi? Enggak. Oh, Mbak Tia. Pertanyaan tadi belum dijawab soalnya. Oh, baru lagi. Tahan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Ini pengecualian. Pahami teman-teman sekalian. Dikecualikan dari keharuman ini, maksud larangan yang tadi itu adalah hadiah kepada pegawai yang diberikan bukan karena tugas atau jabatannya. Ya, bukan karena tugas, misalkan ya, dijelaskan. Contoh, karena hubungan pribadi antara seseorang dengan pegawai sejak sebelum dia menjadi pegawai sehingga telah terbiasa memberi hadiah antara keduanya, maka hadiah seperti ini boleh diterima. Contoh misalkan saya kenal Mas Robi. Kita bertetangga, saya sudah terbiasa ater-ater, ya, ngasih kue, ngasih makanan, kemudian saya minta tolong ke Mas Robi untuk diantarkan, saya kasih uang, Mas Robi saya minta tolong ke saya, kemudian saya antarkan juga, saya kadang dikasih uang, ya, kita hubungannya sangat baik. Tiba-tiba Mas Robi jadi bupati, ya, misalkan, ya. Kemudian ketika Mas Robi jadi bupati, kemudian dia pulang. Wah, selamat ya Mas Robi, ya, luar biasa, ya, jenengan sudah terpilih, berarti Anda adalah orang kepercayaan masyarakat Jember. Misalkan kayak gitu. Nah, kemudian saya ada sewaktu-waktu acara, kemudian saya ngasih ke Mas Robi. Apakah hadiah seperti itu boleh diberikan ke Mas Robi? Boleh, ya. Karena syaratnya terpenuhi. Kita sudah terbiasa saling memberi hadiah. Yang kedua, sebelum kejadian itu terjadi sebelum dia menjabat dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Ya, kecuali saya minta tolong, Serubi kan bupati. Ya, ayolah tender tender. Nah ini juga gak boleh, ya, karena berkaitan dengan apa, tugasnya. Paham maksud saya? Jadi kalau sudah terbiasa antar satu individu dengan individu yang lain, sudah terbiasa ngasih hadiah, kemudian dia menjabat, ya, kemudian kita masih mempertahankan, ya, uruf itu, kebiasaan itu, tapi tidak berkaitan dengan jabatan, maka boleh diterima hadiah itu. Sampai sini paham? Yang kedua, ya, maka dari itu jika kita sudah terbiasa memberi hadiah kepada seseorang sebelum dia menjadi pegawai, maka jika suatu hari dia menjadi pegawai, kita tetap dibolehkan untuk menerima hadiahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiah yang diterima oleh seorang pekerja, nah ini ya, yang tadi tips ya, saya maksud, jika kita ngantarkan barang kemudian ada tambahan, ngelayanin, dikasih lagi, hadiah yang diterima seorang pekerja dari orang lain hukumnya boleh diambil. Jika pihak pemberi kerja, dalam hal ini bosnya, memberi izin kepada karyawan, ya wis PN. Intinya berarti harus izin. Sekarang saya tanya, izin nggak? Izin nggak? Jadi kalau ke depan mendapatkan tips dari customer, padahal jenengan sudah dapat gaji dari orang yang memberi kerja Anda, maka sampai Pak Didit, saya dikasih uang bensin 10.000. Kemudian Pak Didit bilang, ya wis, ya, gunakan. Boleh digunakan. Berarti halal untuk panjenengan. Apa? Kalau Pak Didit nggak ada di sini, bisa di WA. Ini pertanyaan mencari celah, ya.
Jadi kalau seandainya Anda menerima apapun di luar gaji Anda berupa harta yang Anda terima dari customer karena Anda itu melakukan SOP dengan baik dan customernya itu suka, kemudian berniat untuk ngasih kepada Anda, yang pertama sebenarnya bukan diterima dulu, kembalikan. Nggak usah Mbak, saya sudah dapat gaji, mohon maaf. Nah, apanya ditinggal? Nggak apa-apa, yang penting jenengan nggak ngambil hanya. Kan di rumahnya dia kan? Pasti. Oh di toko. Saya pikir COD ya, jenengan ketemu di rumah ya. Jenengan mau pulang dikasih kemudian ditaruh di mejanya. Oh di toko. Ambil kasihkan Pak Didit. Kalau diambil Pak Didit itu haknya Pak Didit soalnya. Itu haknya Pak Didit. Karena haknya pemberi kerja. Bukan itu bukan penghasilan baru ya. Kalau penghasilan itu tetap ya. Maksudnya timingnya karena ada konsekuensi jasa atau tenaga yang kita keluarkan. Kalau itu kan random ya, acak kan ya. Nggak bisa dipastikan orang itu ngasih tips atau enggak. Jadi prinsipnya kalau jenengan dapat tips karena bekerja di sini ya, maka panjenengan sampaikan kepada yang memberi kerja. Karena itu sebenarnya haknya pemberi kerja. Ya. Tapi kalau memberi kerja itu mengizinkan, berarti rezekinya panjenengan halal. Sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan yang dari Mbak Tia. Gimana Ustaz kalau guru itu menerima hadiah dari muridnya? Ya, ada beberapa batasan. Tadi Mbak Tia tanya batasan. Ya, guru itu kira-kira dapat gaji nggak? Dapat gaji ya? Dapat gaji. Kemudian kalau dia menerima hadiah, jangan pandang hadiahnya ringan dulu ya. Ini hadiah secara menyeluruh, baik itu kecil maupun besar. Beberapa ulama menggarisbawahi bahwa sebaiknya ditinggalkan. Karena itu akan menimbulkan kecenderungan hati seorang guru untuk dalam tanda petik memanjakan, mengistimewakan seorang murid yang ngasih hadiah kepada kita. Otomatis, saya yakin kalau kita sering dikasih hadiah oleh si A, kecondongan hati itu pasti muncul, betul nggak? Karena memang Nabi mengatakan, ya, tahadu, tahabu. Orang yang sering memberikan hadiah itu saling suka akhirnya. Seneng gitu loh. Oh baik banget orang itu. Makanya untuk menjaga hubungan antara siswa dengan murid biar tidak terjadi timbul fitnah, maka tidak boleh diterima. Kalau muridnya sudah lulus Ustaz, boleh. Karena sudah tidak terikat lagi. Satu kelas, satu sekolah ngasih ke siapa? Kejutan. Ya, makanya beberapa ulama itu menggarisbawahi sebenarnya. Karena memang saya pikir hadiah dari murid itu seberapa besar sih gitu kan ya? Paling makanan. Oh, ada yang umroh. Ya, kalau dia sudah dapat gaji ya dari sekolah, dari pemerintah karena dia memang pegawai misalkan dari pegawai negeri sipil atau yang lainnya statusnya, tapi dia sudah punya gaji, dia mendapatkan di luar itu harta ya. Di luar itu, maka apa yang ia dapatkan itu termasuk gulul, nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Makanya resikonya jadi guru itu, iya, ya. Kalau apalagi kita sebenarnya nggak memandang dari jumlahnya. Kalau banyak nggak boleh, kalau sedikit boleh gitu, bukan sebenarnya. Karena pada dasarnya termasuk harta yang didapatkan di luar gaji dia. Maka kalau dia dapat dikembalikan ke negara. Oh, Usman logam mulia. Masya Allah. Iya, kalau guru itu bekerja pada negara, maka izin kepala sekolah nggak berlaku. PNS, iya.
Kalau swasta, ya tetap beberapa ulama itu kadang awalnya dalil ini diperuntukkan untuk pegawai yang digaji oleh negara, ya. Kemudian ada beberapa ulama yang memang menggarisbawahi bisa dilakukan oleh pegawai swasta juga. Nah, makanya gambaran saya nggak punya pendapat sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang saya kaji, bahwa para ulama menganjurkan tidak menerima hadiah itu. Kalau ngasih hadiah itu setelah kita lulus, paham maksud saya? Sehingga sudah tidak ada hubungan kita saling ajar dengan dia, atau kita yang berhenti dari sekolah itu. Pindah misalkan sebagai gurunya, ya boleh kalau seandainya di luar itu. Tapi kalau guru itu tetangga kita dan masuk yang kategori tadi itu, tetangga kita Ustaz sudah saling memberi sebelum dia jadi guru, kita juga saling memberi, boleh. Nah, itu batasan-batasannya. Kalau itu tetangga kita dan kita sudah terbiasa memberikan seperti itu. Kalau hadiah yang diberikan itu dalam maksud untuk suap, maka jelas nggak boleh. Kalau hadiah itu tidak bermaksud untuk suap, maka termasuk gulul. Termasuk gulul. Saya sebagai seorang guru sering menerima hadiah, tapi saya tidak di sekolah. Saya privat. Nggak paham maksud saya? Kalau guru privat, siapa yang gaji? Lah, guru privat, kita ngajarin anak orang di rumahnya. Orang tuanya ngasih hadiah kepada kita, boleh nggak? Boleh. Sama seperti Mas Didit ngasih hadiah kepada panjenengan. Bonus itu namanya. Tapi kalau dia memungut yang di luar gaji, kalau dia bekerja di sebuah instansi, mohon maaf, yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari beberapa ulama, menganjurkan untuk tidak diterima. Karena khawatir kecondongan hatinya mulai menjadi fitnah. Enak itu, wis oleh sepeda motor. Nilainya api. Sudah mulai. Sudah mulai. Jadi para ulama menganjurkan sebaiknya tidak diterima. Monggo, Mas ya. Ah, oke, betul. Baik. Islam menghukumi bukan rasa. Sekali lagi, Islam menghukumi bukan rasa. Rasa nggak enak, rasa tidak nyaman, rasa sungkan, tidak dihukumi. Yang dihukumi adalah fakta. Ya, misalkan ini, saya, ya, ada seorang petugas kecamatan, ya, mendapati sebuah fakta. Oh, itu kok bayar 100.000 Mbak, buat apa? Anu, ada pekerjaan tambahan misalkan. Padahal itu sebenarnya adalah pungli, pungutan liar itu. Kemudian saya tanya kepada petugasnya, kenapa jenengan ambil? Kan itu nggak boleh. Anu, nggak enak untuk menghargai yang memberi misalkan kayak gitu. Apakah itu lantas menghalalkan sebuah perbuatan tadi? Enggak. Jadi rasa tidak dihukumi, yang dihukumi adalah fakta perbuatannya. Mau sungkan, mau nggak sungkan, mau nggak enak, terserah. Kalau fakta perbuatannya seperti itu, yang dihukumi tetap dalam Islam perbuatan, bukan perasaannya. Paham maksud saya? Nah, jadi walaupun dia, anu Ustaz, kalau nggak diterima takutnya kecewa Ustaz, misalkan. Ya, kita ya akan mendapatkan akibat dari dosanya. Ya. Iya, sama. Orang-orang yang disuap itu sebenarnya nggak mengharap. Orang mensuap itu duduk, dia melakukan aktivitas, cuma kalau ada yang ngasih, diterima. Dia kan nggak mengharap berarti kan? Ya, tapi dia menjadi peluang. Karena yang dihukumi di dalam Islam adalah fakta perbuatannya. Bukan karena dia nggak mengharap, dia nggak enak, sungkan atau yang lainnya. Itu jawaban saya. Tak, sama, kan ada batasan. Jika dia pegawai, jika dia pegawai, maka dia tetap tidak boleh menerima tambahan itu. Iya, paham saya. Karena memang saya kadang seperti itu. Gak enak sungkan sudah berkontribusi banyak dan lain sebagainya. Tapi kita terhalang untuk itu. Maka kita memberi dengan cara yang lain. Di luar apa yang dia kerjakan sebagai seorang pegawai. Jadi makanya
rawan banget. Makanya saya katakan teman-teman sekalian, poin 2 dan poin 3 pembahasan kita itu terjadi dekat dengan kita. Betul nggak? Suap itu terjadi, gulul itu terjadi. Maka para ulama itu memberikan garis bawah rambu-rambunya. Ya, jika saat kita mendapati fakta yang sudah kita bahas seperti itu, panjenengan bisa bersikap harus ngapain. Ya, nanti untuk yang guru silakan bisa dicek lagi ya, Mbak ya, karena pendapat yang saya dapatkan dari referensi yang saya kaji menganjurkan untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Oh, Mas Didit. Oke, oke. Yang membagikan sepengat atas sudah dapat izin dari ownernya atau ownernya sendiri yang bagikan gitu misalkan. Oh, ownernya yang izinkan apa enggak? Oke, misalkan di sini ada kaleng ya. Semua karyawan yang dapat tips masukkan ke situ. Pak Didi tahu. Kemudian yang bagikan siapa? Yang nunjuk siapa? Oh, berarti ada izin dari owner, boleh. Kalau ada izin dari owner, boleh. Ya apa itu? Cocok itu idenya itu. Yang dapat tip kumpulkan jadi satu. Ya, nggak banyak. Tapi kalau seandainya berkali-kali jadi banyak nggak? Jangan. Kemudian tipsnya, dia apa kan? Dibelikan Al-Quran, disodakoin. Setiap Al-Quran itu dipakai, dapat pahala nggak? Wah, itu. Tapi kalau owner yang ngasih dibagi, ya ambilin nggak usah dikumpulkan, ambil. Berarti itu sudah dapat izin. Tapi izinnya itu tidak boleh langsung akumulasi. Sekarang ditagih Pak Didit. Pak Didit, ayo diizinkan nggak kalau dapat tips nih misalkan. Ini saya belum dapat tips, tapi kalau suatu saat dapat tips kira-kira diizinkan nggak? Dia ngambil kesempatan kadang, karena tips itu bisa banyak, bisa sedikit. Maka sebaiknya jangan diakumulasikan di depan. Pak Didit ditotong. Izinkan ya? Deal ya? Oke, aman. Gitu. Nggak boleh. Jadi kapan izinnya? Saat dapat. Saat dapat. Kalau nggak ada Pak Didit, Mbak Tia. Kalau Mbak Tia ngelarang, lobby Pak Didit. Nggak ya, bercanda. Intinya paham ya maksud saya pengecualiannya ya. Jadi boleh teman-teman sekalian asalkan rambu-rambunya dipahami. Saya bermaksud membahas ini tujuannya sebenarnya untuk mengingatkan saya pribadi agar kita terjaga. Ya, agar kita terjaga dan semoga Allah memberikan rahmat untuk memudahkan kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9, itu saja yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Ada 3 pembahasan ya. Yang pertama kita bahas apa? COD. Tadi akadnya terjadi setelah ketemuan. Yang kedua, pembahasannya tentang swap. Yang ketiga, gulul. Kalau dapat tips ngapain? Izin. Izin ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebaikan semata-mata Allah memberikannya kepada kita. Kalau ada kekurangan semata-mata muncul dari saya pribadi karena masih belajar. Semoga kita bertemu di pertemuan yang baik ke depannya. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Pak Didit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.